ya. Nah, ini ada dua, ya. Yang gambar bola dunia di kiri adalah dunia yang sebenarnya, ya, realitas eksternal. Ya, yang ada di dalam pikiran kita disebut dengan realitas internal. Ya, dunia yang ada di otak kita. Ternyata dunia di otak kita itu tidak sama dengan dunia yang ada di sesungguhnya di luar sana. Ya, dia mengalami tiga: filtering, distortion, dan dilation. Ya, filtering, distortion, dilation ini terbentuk berdasarkan pengalaman hidup kita. Ya, nah, seseorang kalau yang sangat berpikir negatif, yang positif-positif tuh di-delete sama dia. Ya, nggak kelihatan itu. Ya, sehingga yang masuk hanya yang negatif-negatif saja, dihapus, nah, difilter, dan sebaliknya. Nah, persepsi seseorang itu juga berdasarkan kehidupannya. Jadi mengalami tiga ini ya, filtering, distortion, dan dilation. Ya. Kalau tidak ada proses ini, maka otak kita akan overload ya. Semua informasi yang ada di luar sana masuk ke otak kita, penuh otak kita overload, kita nggak bisa berpikir dan tidak bisa fokus. Nah, kemudian apa yang kita ucapkan ya adalah representatif dari apa yang kita pikirkan. Jadi seperti ilmu teko ya. Ya, kalau kita ngelihat, kita tidak tahu pikiran seseorang bagaimana, tapi dari ucapannya kita bisa mengetahui bagaimana pola pikir dia. Jadi ibaratnya kita tidak tahu apa isi di dalam teko, tapi begitu kita tuangkan, oh teh. Nah, kita tahu bahwa dalam teko itu isinya teh. Ya. Dan hebatnya lagi, lihat paling bawah, you change the map, then you change the word. The word ya. Jadi cukup kita merubah dunia dalam pikiran kepala kita ya. Tiba-tiba dunia di luar sana jadi berubah. Nah, kita akan belajar nanti tekniknya reframe. Nah, sebentar lagi ya. Nah, ini reframe ya. Nah, jadi ini adalah gambaran seseorang ya. Bisa jadi orang ini tampaknya sedih ya, ketakutan ya, khawatir ya. Nah, ini frame-nya sempit ya. Begitu frame-nya kita perlebar, nah, ternyata dia sedang ada di penjara. Kenapa dia sedih? Kenapa dia khawatir ya? Kenapa dia stres? Karena dia ada di penjara. Tapi begitu kita frame-nya kita lebarkan lagi, ya ternyata dia sedang syuting. Nah, artinya kita cukup memainkan frame ini, maka artinya berubah. Nah, itu disebut dengan reframe dalam ilmu NLP. Ya, jadi dengan framing ini mendelete informasi di luar frame. Ingat tadi ya, dilation, distortion, ya, dan filtering ya, filter. Nah, pada gambar pertama ini kita memfilter informasi di luar, ya. Pada gambar kedua kita perbesar, masih kita ini lagi. Nah, walaupun di gambar ketiga kita masih belum tahu ya informasi di luar ini. Nah, kita harus punya kemampuan untuk reframe, ya, bagaimana merubah pola pikir kita. Ya. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir fokus hanya negatif, 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 ya, kita harus reframe, kita berpikir kepada positif. Ya, kita framing, lihat dari sudut pandang yang berbeda, arah yang berbeda, frame yang berbeda. Ya, kalau kita fokus sama masalah, maka bagaimana kita merubah frame-nya, kita fokus sama masalah solusi ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan ya. Di mana orang yang fokus pada kekurangan ya, lebih baik kita fokus pada kelebihannya. Itu teknik reframe. Ya, jadi mudah sekali ya merubah pola pikir manusia ya, pikiran kita. Kita merubah framing kita ya. Kita rubah frame kita. Nah, maka arti dari yang kita lihat itu bisa berubah, sudut pandangnya berubah. Ya, nah ini yang paling terkenal digunakan untuk reframe ya, di mana lalat hanya melihat yang positif saja, yang negatifnya dia filter ya, tidak keluar. Jadi lalat itu meskipun berada di taman bunga yang indah, yang harum, tetaplah mencari kotoran ya, yang positif-positifnya cuma pengandaian aja ya. Nggak kelihatan nama dia, fokus mencari kotoran, dan sebaliknya lebah ya, dia fokus mencari yang bunga yang harum walaupun kondisinya ada di tempat sampah yang kotor dan bau busuk. Nah, itu hanya contoh aja ya, untuk reframe. Nah, ternyata dengan kita melakukan reframe, apa yang kita pikirkan, ya ternyata dunia ini bisa berubah 180 derajat. Ya, contoh ya. Nah, kalau kita pada kondisi beta, ya,
lihat frekuensi tinggi sekali ya, 13 sampai 30 Hz. Nging ya. Kayaknya palanya mau pecah ya. Nah, itu saat kita sedang sedih, marah, kecewa, takut, ya, kesal ya, dongkol dan lain sebagainya. Ya. Hormon yang dikeluarkan adalah hormon stres atau hormon kesedihan yang disebut dengan kortisol, di mana hormon ini membuat darah lebih kental ya, sehingga jantung bekerjanya lebih berat ya, hati termasuk ginjal ya menyaring darahnya lebih berat sehingga berpeluang untuk stroke dengan serangan jantung ya, termasuk pencetus kanker ya. Dan kalau lihat dari situs obesitas.org, kortisol juga berperan untuk meningkatkan penumpukan lemak di perut bawah ya. Nah, dengan situasi yang sama kita bisa turunkan cara berpikir kita turun ke level alfa ya. Kita buat senang, bahagia, bersyukur. Hormon yang keluar sebaliknya, yaitu dengan hormon kebahagiaan atau hormon endorfin. Nah, ini sebaliknya ya. Ini bikin kita sehat ya, tekanan darah jadi normal ya. Dia bisa memproduksi kolagen. Sebaliknya tadi kortisol menggerus kolagen ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini tahu ya. Kolagen untuk kekenyalan kulit ya. Secara medis juga kolagen itu sebagai perekat ya antara tulang kita, semua juga kolagen. Nah, jadi kita kondisi bisa sama, situasi bisa sama ya. Ya. Orang kalau sholat dinikmatin dia ada di endorfin, tapi kalau sholat sebagai beban dia ada di kortisol. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu ya kayak cuci piring, ya apa-apa, itu menjadi beban ya. Bahkan termasuk orang yang gagal untuk diet ya, dia ikut apa namanya olahraga, terus berlari-lari gitu ya di atas treadmill ya, di atas treadmill itu menjadi beban berapa kilometer lagi ya, berapa jam lagi ya, berapa menit lagi. Nah, itu yang ada kortisol. Tapi kalau dia nikmatin ya, itu yang keluar endorfin. Jadi kasusnya sama ya, hasilnya berbeda ya. Ada juga orang yang disuruh orang tuanya menyiram tanaman ya sebagai beban, tapi ada yang menyukai ya, menyiram tanaman dia sukai ya, dia lap-lap daunnya dan sebagainya. Nah, itu kasusnya sama. Nah, jadi memandang sesuatu kita berbeda, maka hasil yang berbeda. Satu menyehatkan, satu membunuh kita secara perlahan. Nah, kalau turun lagi ada di theta ya, lihat 4 sampai 7 Hz. Nah, di sini tenang, damai, mengantuk. Nah, di sini adalah zona sugesti. Kita di sini untuk merubah mindset ini terbaik di sini nih. Ya, kita berpikir kita ingin seperti apa, ucapan kita seperti apa, ya. Nah, ini saat kita ngantuk ya, menjelang tidur. Ya, itu adalah kita theta. Dan sebaliknya, kalau sudah dalam pada delta, maka kita sudah terputus hubungan ya, komunikasi dengan luar. Nah, fokus sama diri sendiri, sangat fokus ya. Nah, di sini diperlukan untuk kesehatan ya. Karena tubuh mengeluarkan HGH, Human Growth Hormone. Jadi pada prinsipnya tubuh bisa meregenerasi sel sendiri. Tubuh bisa lebih muda dari usia sesungguhnya. Nah, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Nah, pada kelas sebelumnya ya tentang anxiety, tentang dan sebagainya, tentang kesehatan. Nah, kenapa orang jadi tidak sehat? Karena umumnya gagal mendapatkan endorfin atau gagal tidur lelap ya sampai pulas sampai HGH ya, Human Growth Hormone. Nah, ini dalam keseharian manusia ini otaknya naik turun ya. Beta, alfa, theta, delta, theta, alfa, beta gitu ya. Yang kasihan adalah beta, alfa, theta, beta, alfa nggak pernah sampai ke delta. Itu kasihan banget. Hidupnya tidak tenang, tidak nyaman dan tidak sehat. Ya, nah jadi kalau kita beta ya, kognitif, analisa, logik, otak kiri, konsentrasi ya, prasangka, cemas ya. Kalau kita lagi kerja, jadi sebenarnya dalam satu hal beta ini dibutuhkan saat kita sedang fokus ya, sedang bekerja ya, sedang apa namanya stres ya, termasuk khawatir jika kita melakukan kesalahan ya. Jadi ada di sini bagian dari hidup kita ya. Alfa ini saat kita sedang tenang, kusuk, relaksasi ya. Jadi kita pekerjaan yang berada di industri kreatif sangat memerlukan kondisi ini ya. Jadi ide itu kan tidak muncul pada saat yang dibutuhkan ya.
lagi dia tenang apa-apa, nggak tahu munculnya kapan reaksi. Makanya kalau mereka yang kantor industri kreatif biasanya tenang ya, tempat duduknya ada tempat tidurnya, ada ngopinya, ada ruang relaksasinya dan sebagainya. Ya, nah ini cara bagaimana akses ke zona alfa ya, di mana kehidupan kita yang penuh dengan stres ya, penuh dengan tekanan ya, kita bisa. Bagi mereka yang tipe visual, menyukai penglihatan, maka turunlah ke zona alfa dengan melihat pemandangan yang indah ya. Yang suka ke pantai ya, silakan ke pantai. Yang suka ke gunung boleh ya. Yang suka apa namanya? Ya, yang mereka suka ya, ke danau, ke air terjun dan sebagainya. Itu boleh. Jadi suka-sukanya ada di mana. Nah, yang suka pendengaran boleh ya, musik alfamatik, suara gemercik air ya, hujan, suara jangkrik ya, dan sebagainya. CD brainwave juga boleh. Ya, CD brainwave bisa lihat, bisa akses di YouTube saya ya, mulai dari brain health dan sebagainya. Ya, atau menekankan rekaman ayat suci ya, boleh. Yang suka tipe kinestetik, suka penciuman ya, jadi boleh menggunakan minyak wangi atau aromaterapi ya. Kinestetik juga boleh pemijatan spa ya. Kinestetik juga boleh mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman ya. Kemudian kinestetik juga bisa dengan pernapasan ya. Kita sudah pernah belajar teknik pernapasan di basic NLP 5 dan 6 ya. Pikiran positif juga boleh, emosi positif juga boleh ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, kita sudah lihat lalat dan lebah. Nah, boleh saya kasih contoh kisah jalan kaki yang 200 meter ini ya. Yang lainnya nanti kita bahas di WA group ya. Nah, jadi seseorang misalnya tidak punya mobil, tidak punya motor ya. Ini zaman sebelum pandemi ya. Nah, dia mengeluh aja dari rumahnya ke jalan raya untuk naik angkot jalan kaki 200 meter ya. Selama ini dia mengeluh ya, betapa sialnya saya, betapa kasihannya saya tidak punya mobil, tidak punya motor ya, jalan kaki ke depan ke jalan raya naik angkot desak-desakan sampai kantor keringetan dan nanti sorenya pulang begitu lagi. Seru sepanjang hidup dia ya, dia kerja 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Tapi begitu dia reframe, betapa beruntungnya saya. Setiap pagi saya sempat olahraga jalan kaki 200 meter. Saya sehat. Pun begitu juga sore hari ya. Saya sempat jalan kaki 200 meter dari angkot sampai ke rumah saya. Nah, lihat, hanya merubah fokus, merubah frame, maka hormon yang keluar 180 derajat, satu kortisol, satu endorfin, yang satu membunuh secara perlahan, yang satu menyehatkan. Nah, itu contoh ya bahwa framing ini bisa berbeda 180 derajat.